Adalah era 1945 sampai 1950, yaitu tren di mana kebaya dan pakaian tradisional. Yaitu di mana setelah kemerdekaan Indonesia, kebaya dan kain tradisional seperti sarung, batik, serta songket menjadi simbol kebanggaan nasional. Kebaya menjadi pakaian resmi para perempuan, terutama digunakan dalam acara-acara formal dan pemerintahan. Pada era ini, nasionalisme menjadi spirit utama sehingga banyak masyarakat mengenakan pakaian tradisional sebagai bentuk identitas dan kecintaan terhadap budaya lokal. Dan juga di masa ini belum terlalu banyak pengaruh globalisasi, sehingga orang-orang masih banyak menggunakan kebaya dan pakaian tradisional. Memasuki era 1960-an, pengaruh barat dan rock and roll mulai dikenal. Tahun 1960-an ditandai dengan masuknya pengaruh budaya barat. Musik rock and roll dan The Beatles atau grup rock band asal Inggris yang dibentuk di Liverpool pada tahun 1960 sangat mempengaruhi gaya busana anak muda. Pakaian ketat, rok mini, dan potongan rambut Beatles menjadi tren. Globalisasi mulai masuk dan anak muda mulai mencari identitas baru yang lebih bebas dan ekspresif. Gaya berpakaian yang lebih kasual dan modern mulai diterima. Pada era 1970-an, mode fashion di Indonesia mengalami perubahan signifikan yang dipengaruhi oleh gerakan hippie global. Gaya berpakaian yang longgar, termasuk penggunaan kain batik yang kaya akan motif dan warna cerah menjadi tren utama. Celana cutbray dan busana etnik juga populer, mencerminkan semangat kebebasan dan cita damai yang diusung oleh gaya hidup hippie. Pada saat yang sama, batik mulai mendapatkan perhatian internasional sehingga banyak anak muda yang mengintegrasikan elemen tradisional ini ke dalam gaya kontemporernya mereka. Masuk ke era 1980-an, pengaruh musik disco dan konsep power dressing mendominasi dunia mode fashion. Pakaian dengan bahu lebar, celana jeans, dan juga jaket kulit menjadi simbol dari semangat zaman. Untuk wanita karir, power dressing yang meliputi blus dengan bahu besar dan blazer menjadi simbol kekuatan dan profesionalisme. Budaya pop dari Amerika dan Eropa juga memberikan dorongan bagi generasi muda Indonesia untuk lebih mengekspresikan diri mereka dengan lebih percaya diri melalui mode yang mereka pilih. Memasuki era 1990-an, grunge, minimalis, dan busana islami. Fenomena ini menyebabkan gaya grunge yang dipenolkan oleh band seperti Nirvana membawa tren pakaian flanel, celana sobek, dan gaya lebih laid back. Sementara itu, busana muslim mulai berkembang di kalangan masyarakat urban. Di era ini, mode minimalis dan sederhana menjadi populer, tetapi kesadaran beragama juga tumbuh, yang menyebabkan busana islami semakin diminati. Memasuki era 2000-an, budaya pop Korea atau K-pop mulai memengaruhi tren fashion di Indonesia. Gaya berpakaian yang colorful, casual, dan modis menjadi favorit di kalangan anak muda. Selain itu, fast fashion mulai berkembang dengan munculnya banyak merek internasional seperti H&M dan Zara. Anak muda sangat terpengaruh oleh idol-idol K-pop yang menginspirasi gaya hidup dan fashion mereka. Industri fashion juga semakin cepat berputar dengan tren yang cepat berganti. Era 2010-an, mode fashion dan gaya urban. Pada tahun 2010-an, mode fashion atau busana muslim semakin diterima luas, terutama dengan munculnya desainer busana muslim yang inovatif. Hijab menjadi lebih modern dan stylish. Gaya urban streetwear seperti sneakers, jaket bomber, dan hoodie juga merajai tren anak muda. Desain hijab modern dan inklusif mengakomodasi kebutuhan fashion muslim yang juga ingin tampil trendy. Gaya urban yang nyaman dan terinspirasi dari budaya jalanan juga digemari oleh generasi muda. Era 2020-an, sustainable fashion dan digital influence. Tren sustainable fashion atau mode ramah lingkungan semakin populer di kalangan masyarakat, terutama karena kesadaran akan dampak lingkungan dari industri fashion. Selain itu,
Media sosial seperti Instagram dan TikTok berperan besar dalam mempopulerkan tren fashion. Masyarakat pun mulai peduli pada lingkungan dan mencari pakaian yang lebih etis dan ramah lingkungan. Tren fashion berkembang sangat cepat karena promosi oleh influencer di media sosial. Fashion menjadi inklusif dengan berbagai ukuran gaya, identitas yang dipilih. Memasuki era 2023 sampai 2024, fashion, teknologi, dan metaverse. Fashion semakin dipengaruhi oleh perkembangan teknologi seperti pakaian pintar atau smart clothing yang dapat berubah suhu atau beradaptasi dengan suhu tubuh. Selain itu, dengan maraknya metaverse, fashion digital juga mulai diminati, di mana orang bisa membeli dan menggunakan pakaian virtual di dunia maya. Teknologi dan digitalisasi menjadi penggerak utama perubahan dalam dunia fashion. Generasi muda mulai mengeksplorasi pakaian virtual dan fashion yang lebih futuristik, sambil tetap memperhatikan isu keberlanjutan.